يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Tutup pintu hati. Ada kan ya dari sahabat tutup pintu hati. Apakah mereka yang sudah ditutup pintu hatinya itu, ya mereka yang nggak mau sholat itu? Pertanyaannya, apakah sampai akhir zaman akan terus ditutup tuh pintu hatinya dan tetap tidak mau sholat? Kalau saya mau ada nyenger ada dulu, nggak ada yang datang. Ini kan udah ditutup kan, nggak tertarik. Karena memang hatinya itu ditutup. Betul bahwa Al-Quran menggambarkan ada orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ada dalam Al-Qur'an ayat awal. Kalau ayatnya ada, berarti ada kasusnya. Buktinya ada. Buktinya ada. Dari dulu zaman Nabi sampai sekarang akan ada bukti itu. Zaman Nabi ada. Ada. Khatamallah ada zaman Nabi, sampai kemudian mereka Al-Quran juga mereka dengar, bahkan rindu dengan bacaan Qurannya Nabi, tapi tetap aja karena Allah sudah kunci hatinya, susah hidayah itu masuk dalam hatinya. Kenapa? Kunci. Berarti untuk membukanya butuh kunci lagi kan? Kita nutup pintu aja. Pintu tutup, kita kunci, kuncinya kita simpan supaya kemudian bisa kita buka lagi pintunya, ya kuncinya harus dicari. Apakah pintu itu mau kita buka dengan normal-normal saja atau pakai kunci linggis tadi? Yang normal apa? Nggak usah nunggu sakit. Yang terbuka hatinya kemudian sadar, tidak harus nunggu sakit parah. Masih mending sakit parah kemudian apa? Sembuh dan tobat. Ini sudah sakit parah, nggak tobat juga. Apakah nunggu sakit parah seperti itu baru ya Allah untuk aku hidup? Nah, apakah nunggu sakit parah dulu? Oke lah, jangan sakit. Atau diuji dengan yang lain yang sangat menderita dulu misalnya. Nah itu namanya apa? Buka kuncinya pakai kunci linggis. Yang sederhana aja, kunci biasa. Meskipun ayat ini sebenarnya hanya menggambarkan untuk orang-orang dengan kondisi tertentu seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah itu yang digambarkan oleh ayat ini. Ya. Nah kalau bangsa-bangsa kita ini masih ada peluang. Cuma persoalannya kan mendapatkan peluang itu kan kita tidak tahu teknik apa yang tepat. Nah itu di situ. Makanya ada dalam dakwah itu ada namanya usul dakwah, strategi dakwah. Yang disampaikannya sama, tujuannya juga ingin sama, cuma ada yang melepas pedang gela gitu kan. Wah diajak ke sana kemari dulu baru sampaikan. Ada yang udahlah, saya tutup poin aja nih, ayo sholat. Nah, ada juga yang begitu kena, ada yang udah kalau dulu diajak sama nggak kena, ada juga. Azan seindah apapun muadzinnya, ya hanya kagum aja dengan suara muadzinnya. Apalagi kalau yang adanya suaranya bikin katel telinga, wah udah Kayak marah. ya maka apa ditutuplah telinga itu rapat. Ya jadi memang kita tidak pernah bisa menduga seperti apa hidayah itu datang. Tetapi memang hidayah itu akan datang kalau kita menyediakan lahannya. Ya, kalau kita menyediakan lahannya. Tapi kalau lahannya kita tutup, ya jangan harap ada tanaman bisa tumbuh. Nah, disinilah pentingnya kita bekerja sama bagaimana menumbuhkan, membuat lahan supaya apa? Orang banyak yang kemudian tumbuh subur cahaya hidayah. Rasul saja Pak, dalam Al-Quran dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Paling kita doakan saja. Semoga saudara kita, teman kita, tetangga kita Allah buka hidayahnya.
Bila besok ketika dia akan ditafsir mau gitu. Nah di sini kita cekoki ini supaya kemudian tumbuh subur kan begitu. Ya teman-teman yang lain kan gitu kan, ngajak orang yang di rumah tidak sholat maghrib ada ke masjid. Begitu di masjid dicekoki dengan sholat itu begini, utamanya begini. Bolehnya kan sadar. Gitu ya Pak Amir ya.